Jangan sampai berkurang rasa hormat, rasa kagum kita akan Dia. Ada banyak hal di dunia ini yang akhirnya kita juga ya yang menyebut wow, itu luar biasa, kan gitu. Saudara pernah enggak ya, melihat sesuatu lalu saudara bilang wow, itu luar biasa. Atau sampai kehilangan kata-kata. Wow, wow, wow. Sampai Senin tahu bilang apa, dia kurang wow, wow, wow. Mari kalau lepas Tuhan, tak kira le bagaimana. Coba aku tidak begitu. Dia nih mau bilang, mari dia bersikap begitu. Ya saudara, orang kan, saya lihat sudah banyak sekali orang Kristen itu munafik. Ya. Tetap di hatinya, tetap di mulut dia bilang Yesus Tuhanku. Kristen agamaku. Gereja tempat ibadahku. Cek dulu gereja mana. Gereja yang buju-buju pada dia. Gereja yang semua boleh. Itu gereja paling positif itu pendeta. Orang yang tidak jadi orang pe negatif. Orang pe gereja nyanda menghakimi. Nyanda pakai mistar berarti. Nyanda ada ukuran kebenaran. Biar garis bengkok, oh nyanda. Orang ini manusia. Biar bengkok-bengkok itu lurus. Percaya, itu kan Tuhan pemata. Kalau pendeta Rona pemata, sudah. Semua dia biar lurus dia bilang bengkok. Kecuali kalau saya bilang ke saudara, kecuali kalau saya suruh tutup buku ini. Pakai jo kita pe buku napa kita dah tulis. Baca halaman sekian, poin ini, poin itu. Nggak usah aja baca nih Alkitab. Ini justru yang tidak pernah dibahas. Orang lain sini mau bahas soal itu. Kalau enggak ini cuma usir-usir jemaat. Nanti siapa tuh mau dengar pat orang. Biar supaya don tahu kata orang ini kan pandangannya positif. Memang saya belum cek yang menulis, yang tulis itu apa? Positive thinking. Siapa yang tulis itu? Siapa yang tulis buku itu? Saya juga belum pernah cek, maksudnya itu kan buku lama. Entah udah judul asli kok apa? How to, atau? How to think, atau how to think in positive thinking. Coba. Lalu saya ingat sekali sejak itu orang bicara semua tentang bagaimana berpikir positif. Orang lain, orang Kristen tuh bicara bagaimana berpikir seperti Alkitab berpikir. Ternyata kan kita temukan rata-rata bertolak belakang antara apa yang orang sebut positif dengan positif menurut Yesus. Waktu saudara lebih membenarkan pikiran positif di luar Alkitab, artinya kau sedang berkata tanpa kau sadar, Yesus bukan Tuhanmu, Alkitab bukan bukumu. Ganti angkopi agama, jangan pakai agama Kristen kalau begitu. Jangan cuma untuk mulu bilang Alkitab, bilang Yesus adalah Tuhan, berdoa pada Tuhan Yesus, tapi memilih cara pikir yang dunia bilang itu positif. Semua masuk surga tuh orang tahu. Sedikit lagi kita kehilangan waktu, saudara. Orang punya ukuran di dalam Tuhan tuh ada ukurannya. Jangan sembarangan. Orang pe ukuran bukan kitab undang hukum acara pidana, bukan. Orang tidak pakai KUHP di sini. Justru yang mungkin tidak akan dihukum kalau pakai KUHP.
Toh, pidana perdata. Yang nak masuk surga engkau. Hah? Di dunia yang nak pernah masuk penjara. Tapi di hadapan Tuhan kau tidak layak masuk ke dalam surga. Kau mau bilang apa? Saya tahu dari mana? Ya Yesus yang bilang. Sekali lagi jangan bilang Tuhanmu Yesus. Kalau cara pikir Yesus kau tolak. Hanya karena orang masuk di gereja. Gedung yang bentuknya rata-rata kan atapnya itu kerucut. Di atas ada salib. Tuh, supaya lengkap dan taruh 3. Tuh, sampai itu Alkitab salib para penjahat pun diabadikan. Oh, sudah lama ini kan orang semua pasca toh. Padahal Yesus bilang apa? Setiap kali kamu berkumpul harusnya itu pasca. Pasca itu tidak tergantung kalendermu. Seharusnya kita selalu ingat kematian dan kebangkitannya. Yesus yang suruh. Itu diperintahkan saudara. Sekali lagi, gereja merayakan apa yang Yesus tidak pernah suruh. Orang, kalau bilang Natal, sampai sebulan Maret masih Natal itu pada dia. Ya, selama masih ada cookies mentega Natal itu. Padahal yang Tuhan Yesus perintah suruh merayakan kematiannya. Itu dia yang perintah loh. Dan gereja semua Tuhan yang tidak perintah itu yang dia backing. Semua Tuhan Yesus perintah semua salah-salah. Orang dari dulu memang begini ya. Dari nenek moyang ke nenek moyang berikutnya. Dia dulu memang begitu kan yang orang-orang Manado. Yang tidak pernah masuk gereja, kalau tanggal 25, berdosa dia kalau tidak masuk gereja. Padahal gereja pertama yang terbentuk yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Dorang masuk gereja 1 minggu 1 kali. Hari-hari. Hari-hari. Minggu sampai minggu. Baru engkau pusing. Bayangkan tiap kali jumpa, tiap kali perjamuan. Kenapa? Karena Yesus sudah perintah. Supaya selalu kamu ingat kematianku. Ya. Dulu orang di sini tiap minggu perjamuan. Tiap minggu saudara. Kemudian saya hentikan. Kenapa? Karena dalam hati, ini orang lama-lama pandang enteng ini perjamuan. Toh? Kemudian setelah perhatikan kembali tulisan Paulus tentang perjamuan, saya jadi semakin takut. Loh, kalau orang makan tanpa pengertian, kau sedang membunuh dirimu. Bukan bayangkan, sembarangan. Toh? Yang tidak pernah ada niat untuk bertobat. Makan perjamuan. Akhirnya itu bukan cuma membuatmu sakit, tapi membuatmu mati. Ini apa dan kita nak mati-mati? Hanya saudara ya, orang Kristen sekali lagi lebih meremehkan mati rohani daripada mati secara fisik. Orang Kristen takut sekali kalau mati secara fisik. Kalau mati rohani, saudara dulu dia mati rohani dia tidak peduli. Sakit rohani, ya apalagi itu. Kalau mati tidak peduli, apalagi sakit. Nah saudara bayangkan juga kalau yang khotbah ini mati rohani. Oke apa ada sependeta? Banyak bukan ada. So jadwal salah-salah. Pimpin pujian, padahal so mati rohani. Di rumah setiap hari tidak ada pujian patuhan. Dia nanti mau menyanyi waktu apa? Kalau mau latihan dia mau pimpin pujian soalnya besok. Jadi dia so mati. Mati hatinya kepada Tuhan. Dia so lahir baru sekali lagi kepada saudara. Ini sudah berulang kali udah dibilang. Ya, tentang Simon tukang sihir. Yang kemudian bertobat. Dibaptis. Dibaptis siapa yang baptis? Para rasul. Saudara pikir main-main. Simon mantan tukang sihir dibaptis oleh para rasul.
Siapa para rasul? Murid langsung dari Tuhan Yesus. Jadi berarti dia dengar mereka berkhotbah, mengajar, lalu mereka yang membaptiskan dia. Lalu dia lahir baru atau enggak? Keselamatan sudah terjadi padanya. Sekarang mari kita lihat. Oke, mari kita mulai dari situ kalau begitu. Sekaligus saudara cek, oh orang ada baptis dari tahun 70. Oh, kita komang awal tahun 2000. Oh, kong abis itu mereka tuh karena banyak persoalan ya, banyak kesibukan jadi ya. Soalnya enggak terlalu setia merdo, yang penting kan orang so selamat. Orang kata yang penting so lahir baru tuh, biarnya enggak ada orang urus. Apa nih? Ya enggak pernah makan. Loh, firman Tuhan adalah makanan. Kalau firman Tuhan yang benar tidak pernah kau dengar. Sungguhkah kau sedang dipelihara? Tidak ada. Masuk gereja cuma untuk mendengar orang bilang, pokoknya kalau ikut Tuhan semua aman. Nyandak dadoi beli beras, nanti Tuhan kasih beras. Semua saki-saki langsung baik kalau ikut-ikut Tuhan. Tuh. Semua pokoknya segala macam penyakit tidak akan terjadi padamu. Padahal tuh pendeta ada bicara sementara sakit. Tuh, pokoknya semua keuangan pokoknya beres semuanya, tidak akan mengalami masalah keuangan. Saya pernah bilang ke saudara, toh ini soal lama saudara. Orang masih disendangan itu, ya. Jadi itu tahun 2000-an awal. Lalu saya pergi, itu persekutuan doa. Ada tamu, pendeta tamu. Dia khotbah biasa dari Yohanes 10 ayat 10. Oh, zaman itu ayat itu saudara, pasal dan ayat itu, waduh, itu pokoknya paling sering dikhotbahkan. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Oh, udah pokoknya udah. Yang namanya limpah, pokoknya itu yang dia ceritakan semuanya pokoknya. Tuh dia sementara bicara saudara, kong kita lihat kan itu soalnya tuh orang kan karena itu cuma di rumah jadi baku dekat dengan itu pendeta. Tuh orang dah duduk kan dapat lihat apa dia. Tuh nyandak terhalang dengan apapun. Kong kita lihat DP sepatu semua tak angka. Ini cerita betul kok saudara, semua tak angka DP sol. Sedang hati itu tadi ada baca cerita dengan kalau ikut Tuhan, Yesus memberimu kelimpahan. Oh ndak ada susah-susahnya, ndak ada miskin-miskinnya, ndak ada. Sedang hati kok ngana pecah patu itu, apa kau bermaksud bicara seperti ini supaya orang beli akang ngana pecah patu? Hati-hati saudara. Ya. Sedang hati ini bayangkan dia. Tuh. Orang terlalu ya mengukur perkenanan Tuhan dari berapa banyak uangmu. Oh Tuhan tolong. Ya, lupa Yesus bilang apa tentang uang. Dia bilang apa bayangkan saudara. Murid pertama. Waktu mereka dipanggil bagaimana? Mereka waktu itu semua pope. Sudah tahu tuh pope? Pope itu nyandak dadoi. Bagus. Cuma ingat ada orang kata yang mau belajar bahasa Manado bagus tuh tulis. Pope. Pope ini nyandak dadoi beli beras. Itu pope. Nenek buka tas, babunyi petas-petas. Itu tuh pope. Orang terlalu mengukur dari situ semua. Ya. Pokoknya yang pope kalau datang patungan nanti angko semua banyak doi. Justru banyak orang justru saudara dia mesti pope dulu baru diakui itu Tuhan. Waktu dia terlalu banyak DP doi dia lupa tuh Tuhan. Tuhan mesti baking habis semua. Tuh.
Bukan cuma apa black beras kosong. Tuh, sampai black dia jual. Boro-boro nyada ada black beras. Habis semua. Tuh, jual pa besi tua. Itu black beras. Supaya mau beli beras. Biar dia nggak usah pakai black. Kalau nyanda begitu dia mau cari itu tuh kan. No? Kalau banyak DP beras, dia lupa apa Tuhan. No? Ada lagi orang lain, banyak sekali DP beras, mar dia soalnya boleh makan beras. No? Dia kurang harga banyak DP beras, mar. Batanang padi. Odo. Bajual beras dia, pabrik beras, mar dia soalnya boleh makan beras. Saudara pernah lihat enggak orang begitu? Kita pernah lihat soalnya. Ya. Semua dia boleh beli. Mar dia hele makan bubur. Dia minum obat, makan bubur muntah. Ini orang kaya saudara. Kalau bilang DP nama, aku semakin, oh dia pendeta, iyo dia. Akhirnya dia baca cerita dengan orang. Aduh pendeta, bagaimana kita ini? Toh, dia sampai tanya pak itu dokter, dokter apa ada obat lebih bagus dari ini? Oh dokter bilang, kayak apa bapak? Iyo dari kita minum obat ini penyakitnya tidak berubah. Sementara kita ini boleh makan. Kok kita mau hidup bagaimana? Kalau jatah kurang itu sakit boleh jo. Tuh sakit babak gitu jo. Mar dia soalnya boleh makan. Yang kan udah sampai so makan bubur nih boleh. Tiap kali habis kelar makan bubur tuh, setelah minum tuh obat, langsung dia muntahkan bubur itu. Jadi dia lebih harus lebih loyo. Kong dokter bilang apa? Dokter bilang, aduh bapak, yang ada kasih pak bapak ini itu obat terbaik di dunia. Tuh, bukan cuma terbaik di Indonesia, yang ada lagi obat lebih bagus dari itu. Tuh, bapak, soalnya tidak ada, so itu yang paling bagus. Nah, saudara bayangkan ini orang kaya pe obat toh, jadi ya mungkin dia kok harga 10.000. Kan dati dia mau bayar berapapun, asal kalau ada yang lebih bagus. Nyanda ada. Terpaksa berdoa. Dan akhirnya DP keputusan apa? Nyanda minum itu obat. Dan kemudian dia bisa makan bubur itu. Bayangkan so kurang bubur le. Kong nim boleh makan. Sementara orang lain pada DP rumah. Odo makanan apa kok nyanda ada. Dia boleh beli apa saja soalnya. Baru rumah sadiki jo disulut. So tahu kalau di tempat lain le ada. Karena kalau disulut banyak di rumah. No, saudara kali-kali jo. Kalau DP terakhir dia so mati no. Apa karena dia nyanda ada doi? Tapi saudara puji Tuhan karena memang kalau nyanda begitu dia nyanda mungkin cari Tuhan. Itu bapak itu kok mau cerita dengan pendeta Rona, ya enggak mungkin. Ya, tapi waktu dia sudah sangat terpuruk, bukan terpuruk, DP doi. Persoalan yang melilit dia itu luar biasa. Ya. Surat kabar di mana-mana muat tentang dia. Toh? Surat kabar ini tahu bukan di mana-mana, mungkin surat kabar sulut. Jadi menghiasi layar berita. Oh. Baru ini. Akhirnya dia boleh baca cerita yang ini. Tanpa orang tahu beliau sudah dibaptis. Baptis selam. Nggak usah bilang pak orang. Dia mulai belajar Alkitab. Ya itu cara Tuhan semua saudara. Dia berusaha untuk dirikan persekutuan doa. Nah, ini tuh orang DP pelayan. Apa? Masa dia mau bikin persekutuan? Nah itu. Ini cara Tuhan.
Beliau khusus datang dari Manado ke Rembo kan mau hadir di persekutuan. Ini yang masuk di akal. Ya. Biasanya dia cuma baku dapat dengan orang-orang besar. Ini dia baku dapat dengan oma-oma, dengan pendeta-pendeta kecil. Itu semua cara Tuhan. Jadi kalau ada orang mau datang ke Tuhan cuma karena dia mau cari supaya dia kebutuhan hidup terpenuhi, kamu salah. Ya, cuma supaya saudara bebas dari pope. Ya ampun. Salah cari. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Mereka sepanjang malam menjala cari ikan. Pagi-pagi kembali ke pantai, ya, lalu membersihkan jala, membersihkan perahu, cuma membersihkan dari semua pasir-pasir. Kenapa? Karena tidak ada seekor ikan pun yang dia tangkap. Berarti dorang pope. Tuh. Yesus datang waktu dapat yang dorong. Yesusnya tidak pakai ukur-ukur. Langsung naik di perahu. Langsung suruh Pak Petrus, Simon waktu itu. Simon dorong sedikit ke dalam. Dia menggunakan perahu itu untuk mengajar. Itu Lukas pasal 5. Ya. Bayangkan di situ jelas. Di situ ada 2 perahu. Dan Yesus memilih perahu Simon. Padahal Yesus bisa berjalan di atas air. Dia pakai Simon pe perahu. Kalau dia mau pakai saudara pe barang, benda-benda, bukan karena Tuhan itu terlalu perlu. Kasihan deh lu. Bayangkan. Kemudian kan mereka terkejut. Siapa yang berjalan itu? Yesus. Berarti dia tuh hari harusnya enggak usah pakai perahu. Dia boleh berjalan. Bayangkan saudara kalau Yesus waktu itu tampil dia langsung berdiri di atas laut. Orang tentu totofore langsung. Pasti ini dari sorga. Dari mana lah dia ini? Masa berdiri di atas air. Waktu itu Yesus pilih ada 2 perahu, dia pilih itu 1. Simon punya. Ini orang pope. Saudara kan sudah tahu tuh. Soalnya ndak ada doi, ndak ada ikan, ndak ada semua. 1 malam kerja. Kalau dia kok 1 malam dah tidur. Ini dia 1 malam kerja. Nyanda dapat doi. Sementara baking bersih. Kong orang pinjang itu perahu. Kalau saudara pinjang orang lempar perahu. Nggak minta diri. Untung waktu itu Simon nyanda apa-apa. Yesus pakai itu perahu. Selalu kan yang menaburkan menua itu. Saudara suka tuh dengar begini tuh. Yang menabur pasti menuai. Kau izinkan Yesus menggunakan tempatmu. Yesus menggunakan kendaraanmu. Yesus menggunakan uangmu. Yesus menggunakan rumahmu. Yesus menggunakan segala sesuatu darimu. Loh, semua ada tuayannya. Yesus yang tidak bilang begini, kita pakai dulu ente sebentar DP ikan. Coba saudara baca. Yesus naik saja. Malah langsung suruh Pak Simon. Tuh, bukan Yesus tolak sendiri tuh perahu. Dia suruh Simon tolakan. Coba ada janji apa? Nyanda janji apa-apa. Yesus naik saja. Yesus nyanda tanya-tanya. Nyanda dapat ikan Simon. Tuh, berapa 1 keranjang? Nah, ada nih tanya-tanya. Tuh, langsung naik kong mengajar. Tuh, kong setelah kelar dia berkhotbah. Kemudian dia bilang Pak Simon. Dorong lebih dalam lagi lalu tebarkan jalam. Oh guru, 1 malam
Torang mencarinya tidak dapat ikan biar 1 ekor. Hele ikan biongo nih mau mau paso di jalan. Tuh ikan tuh sarjana semua. Jadi dorang aduh pilih-pilih lari dorang mau tangkap apa orang. Tuh, aduh tuh ikan tuh mau cari ikan biongo banyak dapat. Tuh, semua ikan sudah S3. Dong so tahu kalau model begini, oh dia mau tangkap atau orang lari Jo. Oh lari Jo ngapain? Mau ikut patu pendeta itu. Oh. Kong apa? Waktu Yesus bilang, waktu dia bilang, sepanjang malam, mana dek di ayat? Yang dong kira, mama cuma ada karang-karang ini, tuh. Buku 1001 malam. Ini saudara, nanti saudara baca di rumah Lukas pasal 5 Setelah selesai berbicara, setelah selesai berkhotbah, Yesus berkata kepada Simon, apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Yesus tidak tanya-tanya, ada ikan? Atau seberapa perahu tadi? Naik. Dia nyak tanya, langsung naik. Nggak tanda tangan kontrak. Nah, tuh. Yesus naik dan mengajar. Kok dia suruh dorong. Kemudian dia dengar Simon memberi respon apa? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tuh. Belum meriki pulang, belum meriki smokol, belum meriki tidur ulang. Guru so naik ini perahu. Tuh orang lain kasih dulu kita mengasuh. So 1 malamnya ndak tidur. Ya. So nyak tidur. Nyak dapat ikan. Tuh. Sekarang belum apa-apa. Nyak ndak ada perjanjian apa-apa. Main pakai ini perahu. Makanya saudara, saya kalau renung-renungkan lagi. Saya pikir-pikir betul. Pasti kalau Yesus datang zaman sekarang, saudara kan lebih memilih apa? Bauni televisi. Baik bauni sinetron. Jelong-jelong. Healing-healing. Apa le? Tuh. Mau dengar Yesus banyak. So itu enggak usah bafeto kalau engkau ada doi. Enggak usah bafeto waktu saudara tidak bisa bersuka cita dalam keadaan apapun. Kau tidak menghormati dia sebagai Tuhan. Untung Simon Yesus suruh coba DP pertama. DP pertama gimana? Ayat yang pertama, yang kedua ya. Coba. Yesus melihat, nah itu kan. Di pantai danau Genesaret, orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ya kan masih pagi-pagi tetap berarti. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Belum kelar bikin bersih. No? Semua kekecewaan, semua perjuangan sepanjang hidup yang tidak membuahkan apa-apa. Yesus datang-datang langsung naik di perahu. Naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Memang saudara saya baca literatur yang bercerita tentang situasi zaman itu. Ya. Katanya kalau mengajar itu biasanya gurunya duduk, murid-muridnya yang berdiri. Kalau sekarang tabo balik, pendetanya yang berdiri, murid-muridnya duduk sampai tasono. Itu itu model sekarang.
So itu ya kepada saudara saya suruh menyiapkan diri untuk ke ibadah itu bukan cuma sedia angkope baju, mandi kong pakai badak, bukan. Yang paling penting siapkan dirimu, toh mau mendengarkan firman Allah. Sedangkan suatu malam mencarinya ndak tidur, nih boleh tutup mata, kong angko tarik. Toh dia nyata sono satu malam cuma gara-gara ada Mbak Uni. Gara-gara Mbak FB. Nah, saya baru lihat hari apa itu. Ya. Ada anak kira-kira 1 tahun lebih kayaknya usianya. Ya. Atau 2 tahun ya mungkin ya. Laki-laki, bayi laki-laki. Ya. Itu video sudah. Ya. Orang bagikan di WA. Ya. Ini peringatan untuk ibu-ibu masa kini katanya. Ya. Karena itu anak dia lepaskan HP-nya lalu tidak mau buka mata lagi. So sakit DP mata. Ya. Sinar lampu HP terlalu kuat untuk mata si bayi. Tapi supaya DP mama senang ba FB, ba internet, no? Dia kasih DP anak bermain. Supaya DP anak lupa kalau mau minum susu, lupa kalau mau tidur. Toh, enggak usah. Lupa kalau mau pu. Toh, mau tapu tapis ke mana-mana. Toh, habis itu dia kurang mau muntah. Dari sudah bayi somah. DP mama kok cuma ada bingung. Baca tuhnya enggak guna. Ini kan yang terjadi. Saya hah? Bayangkan. Toh, jadi itu bayi tiba-tiba sudah lepaskan sampai sudah di situ ditunjukkan ya. Itu bayi DP mama sapu-sapu mau suruh buka tuh mata dia sama sekali tidak mau. Ya, so kesakitan DP mata. Hah? Kong, angkat saudara. Ini kan sibuknya orang masa kini untuk sibuk-sibuk sesuatu yang tidak ada guna. Dan kemudian waktu datang di ibadah tak sono. Sana Yesus nyandak maklum itu pas Simon dan kawan-kawan. Orang lain kan Yesus aduh kasihan ngoni kasihan satu malam kan nyandak tidur kan nyandak dapat ikan lagi. Pi tidur jo dulu biar orang lain yang mendengar ngoni katu tidur dia dengan solala. Yesus nak bilang begitu tuh. Tuh, saudara lihat Yesus mengajar dan kemudian setelah selesai mengajar kemudian ayat 4. Tuh, Yesus suruh Simon untuk bawa perahumu lebih dalam, tebarkan jalamu untuk tangkap ikan. Kemudian ayat 5. Ayat 5 deh. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dengar baik-baik saudara. Ini Simon yang bilang apa? So satu malam mereka kerja keras. Bukan tidur keras. Kerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh maka nanti siap. Nanti orang tebar jala. Ya. Setelah dia kecewa dalam hidup ini. Terhadap perintah guru. Terhadap perintah Yesus. Simon pun memberi reaksi tepat. Saudara lihat. Kalau sungguh-sungguh kau membuka hati kepada Tuhan. Saudara akan lebih tepat untuk bereaksi. Dibanding saudara mendengar tidak serius. Jadi datang jo tareen. Badengar khotbah dia sampai kelar ibadah. Karenanya tidak serius badengar. Jadi dia ingin tahu. 100 kali dengar khotbah. Yang tidak ada guna. Kenapa? Tidak serius. Simon menganggap ini serius berarti. Itu sebabnya dia bereaksi dengan tepat kepada perintah Yesus.
pergi. Dia bilang bayangkan. Kalau saudara kan sudah Yesus, tolong saya coba satu malam. Nanti jalan kali nih, nanti coba ulang tahun depan. Simon enggak. Sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh, aku akan pergi juga. Kita so coba, tapi ya nyanda ada hasil, nol. Jadi ya dajo. Oh coba aku percaya. So berapa kali kok kita udah cobanya, nyanda pernah berhasil. Jadi ya sudah aja nanti jalan kali. Untung. Sudah lihat ini sekali lagi. Terhadap perintah Yesus, kau buka hati. Terhadap firman-Nya waktu kau sungguh-sungguh serius mendengarkannya, saudara akan lebih tepat memberi reaksi. Dari firman timbul iman. Dengan iman itu kau akan jadi taat. Mengapa orang tidak bisa taat? Karena dia tidak serius mendengarkan firman. Iman tidak muncul di hatinya. Akhirnya suruh taat. Ternyata cuma tipu. Ya tidak pernah taat. Saudara pikirnya gampang itu berrohani. Gampang untuk mematikan dagingmu. Kamu ngusir setan. Saya bikin kalah belum? Angkope daging. Setan mana yang saudara usir? Setan soputan. Setan lokon. Setan mana? Kau angkope setan. Ini tubuh ini sebenarnya setan. Ya. Daging ini saudara. Ya. Mana? Mana kok itu ayat itu? Petrus. Daging berjuang melawan jiwa. Iya kan saudara. Kekuatan daging. Kalau Yesus bilang mengikut aku kamu harus sangkali dagingmu. Itu tuh berpikir positif menurut Yesus. Saudara berpikir positif menurut pandangan sosial. Pandangan manusia pada umumnya. Loh kamu nih salah. Katanya ada bukumu. Ini loh buku yang paling positif. Nggak ada yang sama positifnya dengan Alkitab. Begitu kalau kamu Kristen. Jangan ukur yang positif pakai ini para filsuf dunia. Mengukur tingkat positif sesuatu. Jangan. Lihat Yesus bilang positif itu bagaimana. Ya, semua yang Yesus bilang itu yang paling positif. Harusnya. Malah aneh. Kok bingung. Ya. Saudara kira apa senang jadi mini pendeta model begini? Kenapa? Karena waktu saya mau berdiri atas kebenaran, semua orang bilang, dia membenarkan diri sendiri, dia suka menghakimi. Loh, saya baca bukunya siapa? Saya baca tuh kalimatnya siapa? Orang saya baca kalimat Yesus yang kau sebut Tuhan. Saya tidak bilang menurut pendeta A, B, C, D-nya enggak. Ini bicara menurut yang Alkitab tulis, ini loh perkataan Yesus. Tahu itu? Ini Petrus bilang 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu. Apa? Supaya sebagai pendatang dan perantau karena kita dilahirkan kembali. Kita menjadi perantau di dunia ini. Kamu menjauhkan diri dari keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging itu berjuang mengalahkan jiwamu. Keinginan rohani membuat jiwamu kuat. Tuh. Itu baru betul. Setan mana yang kau bikin kalah? Cuma ingat apa? Dia cuma bersambungnya di bawah kolong koi. Bersambungnya di lemari. Kita angkut buka tuh lemari. Hai. Manjo tahun 2 ulang. Baku bawah.
Kasih yang Jo. Oh, balik di Lukas 5 tadi. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam ya, tapi karena engkau yang suruh, aku akan pergi menangkap, menebarkan jala juga. Terus ayat 6. Setelah mereka melakukannya, orang juga kok tuh taat itu enggak usah bikin apa-apa. Saudara kurang buka mulut, kong cakalang masuk tuh. Enggak usah keluar DP tulang nanti tuh. Pokoknya angkut telang-telang Jo. Tuh. Suka apa? Dalam nama Yesus mujair masuk di belanga. Kasihan. Kok angkut bobok-bobok Jo. Suruh baca Alkitab nih mau. Suruh ibadah nih mau. Suruh doa nih mau. Apalagi suruh puasa. Ngoni jo tuh puasa. Kau tahu-tahu ya kasih yang sakimah pendeta. Itu masih kalah daging bagaimana? Susah juga. Lihat, jadi kapan mereka menangkap ikan? Mereka melihat mujizat waktu apa? Waktu mereka taati perintah Yesus. Mengapa kau tidak pernah melihat mujizat terjadi padamu? Kamu tidak mau taat. Setelah mereka melakukan perintah Yesus, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kasihan. Bayangkan tuh. Dompet lesunya mau tak isi tuh. Doi rupiah banyak sekali. Udah pokoknya tuh. Ya lah masuk akal sekali. Padahal tak cuma jual cookies. Semua orang beli kita biapong goreng. Padahal nih biapong goreng. Kita baru belajar. Kenapa kok orang beli kita biapong goreng? Apa yang kau tahu? Loh. Kata orang ini pandang enteng sekali. Masa tahu bikin kalah tuh tante sana. Dia ini memang pelahirnya tahu bikin biapong goreng. Kita kasih yang baru belajar kelamaring. Bagaimana tahu bikin kalah? Saudara terkejut. Semua orang cari. Mana nih biapong goreng dari Rungku? Memang don cari. Ada juga di Woluan. Tuh. Ada juga biapong goreng di sana. Dipiksa di tempat lain. Tuhan dah suruh. Udah kan dia tahu. Waktu kau mau taati, kau akan melihat sesuatu. Nah, sekarang ini persoalannya. Lihat. Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Ini kan mereka sudah menangkap sejumlah besar ikan. Sampai jala koyak ya. Dia panggil perahu yang lain ya. Saya langsung bercerita saja. Panggil perahu yang lain. Lalu mereka mengisi perahu itu. Perahu hampir tenggelam. Bayangkan ini. Sadiki tuh. Itu apa? Itu berkat. Bukan main ini berkat. Minta ampun. Tuh, dia panggil tamang-tamang sini. Maju tuh orang ambil ini berkat Tuhan banyak sekali. Tuh, si mulai ini mau tenggelam. Tuh. Saudara hati-hati, banyak sekali yang kau berkat. Kau angko, jangan sampai ada orang tahu. Kalau lu tanya, nyanda doi. Dia kata mau suka tenggelam soalnya. Belum, sudah. Mana pelampung, mana itu tuh. Setelah lalu banyak tuh ikan yang makan sendiri. Semua. So datang tamang-tamang, baku tulung, lalu bayangkan saudara. Cuma satu tuh jala ada buang. 2 perahu hampir tenggelam. Ini Alkitab yang tulis. Tuh, ini bukan saya yang tambah-tambah, itu ya. Mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan cuma 1 kali tangkah
Tuh, 2 perahu hampir tenggelam. Tuh, nintau ikan apa semua tuh. Ya. Mungkin termasuk dalam ikan paus. Udah hampir tenggelam ya. Udah sadiki tuh ikan. Semua tuh ikan ya. Petrus bebas jalan, Tuhan so perintah tuh ikan kan. Ikan dengar-dengaran pada pencipta. Tuh. Yesus yang usah pakai umpan. Ya. Simon berjalan. Iya, ke dalam. Kok udah. Taruh jatuh jalan, lempar jo. Simon yang tahu Yesus yang suruh tuh ikan-ikan pergi di sana. Pergi di sana, kong tunggu-tunggu. Ya. Jadi pas dia lempar begini, tuh ikan-ikan langsung lumpah masuk semua. Yang kan 2 perahu, hampir tenggelam 2 perahu. Sadiki jo. Nah, saudara lihat reaksi Simon. Ini tuh orang bagus lihat. Jadi kalau seandainya Yesus cuma menjanjikan itu dan hatimu tidak sungguh-sungguh serius mencari Tuhan, saudara akan salah memperlakukan Tuhan sebagaimana seharusnya. Ayat 8. Lihat, coba baca sama-sama 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, apa? Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bukan, setelah sudah banyak DP doi, saya kok tidak mau datang. Sorry nenek. Apa sibuk sekali kita yang jual ikan. Tuh. Nggak usah datang. Dari so banyak DP ikan jadi ya. Hele pendeta mau lewat dari pura-pura kenal. Nah, ini pendeta semua minta lihat tapi ikan. Betul dia yang berdoa kamar doa. Sudah Jo. So cukup Jo. So kasih akan tuh ada 1 loyang. Udah Jo. Waktu mau bilang ada tante ses di luar anggap Jo ini pura-pura dia. Jangan sampai tak sesuatu tahu. Orang perahu 2 semua tenggelam. Setelah lalu banyak tuh ikan. Aduh, Petrus justru, oh Tuhan. Aduh, Tuhan pergi. Aku tidak layak denganmu Tuhan. Aku ini orang paling berdosa kote. Sudah lihat, waktu saudara sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran. Imanmu, ketaatanmu sungguh-sungguh bertumbuh. Saudara waktu saudara mendapatkan berkat yang luar biasa akibat ketaatanmu, ini justru akan membuatmu semakin tahu diri di hadapan Tuhan. Bukan tabu balik. Ya kan ini reaksi Simon. Tuhan, pergilah daripadaku. Aku seorang berdosa. Hah? Orang sekarang justru so banyak sekali DP doi. Dia lupa kalau itu dari mana. Ada apa dengan manusia masa kini? Justru kalau pendeta datang pada rumah, pendeta, bikin akan lu tegula kita. Dari dia ketemu kasih doa itu pendeta. Jadi boleh pendeta cuci akan kita piring. Aduh, ini pemandangan yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya begini, oh Tuhan, untung capek jemaatnya tidak ada yang begini. Iya sungguh saudara, ya, tidak ada jemaat di sini model begitu. Tapi, oh Tuhan, karena engkau kaya, engkau suruh Tuhan ada pendeta. Bayangkan saudara yang belum pernah. Saya begini, oh Tuhan betul-betul memang nintau diri. Betul-betul ini kok betul-betul di luar dugaan ini khotbah ini. Kenapa? Karena Lukas pasal 5 ini sudah terlalu sering di khotbah di sini. Jadi betul-betulnya tidak ada rencana bicara soal ini, tidak ada. Jadi kalau sampai saudara masih mendengarkan ulangan dari khotbah ini, dengar baik-baik. Lalu coba saudara periksa sikapmu terhadap Tuhan selama ini model apa? Waktu saudara melihat
Justru hasil dari ketaatanmu. Ketaatan kepada siapa? Firman yang kau dengar. Jangan justru Tuhan diremehkan. Saudara, berapa banyak orang setelah dia jadi kaya, dia suruh Tuhan yang hormat pada dia. Gimana ini? Sampai pendeta sudah hilang selak. Padahal ini boleh aja hilang selak toh. Saudara dengar tuh khotbah hari Rabu. Nggak pakai tuh hilang selak. Ini sampai pendeta hilang selak. Mau khotbah apa? Nanti tuh si kaya tersinggung. Nanti orang baru tersinggung. Gimana sih? Saya melihat cara Yesus. Yesus tidak peduli itu. Lalu saya ini hambanya siapa? Bukankah saya seharusnya saya ini hamba Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus seperti itu, saya sebagai hambanya harusnya saya bersikap seperti bagaimana Yesus bersikap. Yesus Maha tahu. Dia mampu melihat apa yang belum terlihat. Dia sudah sangat tahu apa yang akan terjadi dengan sikapnya, dengan khotbah-khotbahnya, dengan caranya. Dia so tahu nanti dong bikin apa dia. Dan itu yang Yesus tunjukkan. Jadi saya juga sudah tahu akibatnya seperti apa. Nah, lalu saya mesti pilih yang mana? Loh, pilih ikuti cara Tuhan. Kalau dia seperti itu ya saya tidak punya cara yang lain selain mengajar ya seperti cara Tuhan. Menggunakan kata-katanya, menggunakan kalimat-kalimatnya, menggunakan bukunya. Walau akhirnya orang memilih untuk nggak usah ikut pendeta itu dia. Dia terlalu keras. Dia ingin tahu, bayangkan saudara, Pak saudara ini mau berapa ribu kali mau kasih ingat bahwa yang saya kutip tiap kali ini perkataan Yesus. Perkataan Alkitab, oh Tuhan. Tuh, kong aku lebih suka dengar tuh khotbah Lombo sana. Ya, bila perlu dia tanya, ngoni mau suka pendeta mau khotbah apa? Hah? Berapa menit jo? Toh, bis itu kan terang semua bermain dang. Toh, kan yang penting kan tuh sampai kebersamaan. Kebersamaan. Loh, sana menyatu dengan Tuhan. Urus juga kebersamaan sana. Toh, apa bedanya tuh orang dengan pertemuan PKK berarti? Beda dong. Pertemuan sosial di luar ibadah itu beda dengan pertemuan ibadah. Mau urus kebersamaan. Waktu orang taat kepada Yesus, taat kepada firman-Nya, menghidupi firman-Nya, saudara akan lihat, saudara akan saling mengasihi dengan cara yang benar. Gitu. Kebayangkan kebenaran diabaikan, yang penting terampai kebersamaan. Tuh. Udah semua jalan-jalan, habis itu pergi di gunung, pergi di pantai, pergi di mana, ada orang. Yang penting orang bersama-sama, tuh bersama-sama dalam dosa. Sudah. Semua dance, menyanyi, sudah pokoknya. Tuh, penting sudah. Yang penting itu sudah. Orang kan so mengutamakan Tuhan. So dibuka pertemuan ini dalam doa. Kalau bapak kumpul begini, orang mau makan-makan, jangan khotbah lama-lama. Tuh, so tinggi tuh 5 menit, ya, tambah sedikit 7 menit. Tuh, lewat dari itu udah jo. Tuh, itu pendeta Rona jo. Nah, nanti kalau pendeta Rona khotbah nanti orang tidur. Coba kok pendeta tuh, kasih kurang ke barang 5 menit jo. Oh, ini kok pendeta ini so tahu kok orang mau mengantuk. Dia kok tahu enggak saudara ya? Kalau kita semangat begini berarti kita ada lihat ada tuh orang begini. Tuh, Tuhan tuh enggak peduli, tuh. Misalnya sekarang yang hadir berapa? Tuh. Yang mendengar begini.
Ada yang, oh Tuhan peduli dengan tuh orang itu. Ya peduli tuh yang tidur entah pelaka di meja, ya peduli. Itu orang Tuhan, saudara. Ya. Dan sekali lagi, saya sangat bersyukur ya, dengan melihat respon yang saya lihat dari para pendengar. Kan kita so tahu, saudara. Toh, ini Tuhan, seberapa puluh tahun Anda melayani. Coba, Piskola dari tahun 90. Berarti sekarang 2025 ini berapa puluh tahun? Hah, ada yang dapat ikan? Berapa? 35. Oh, nyandak terlalu lama kute. 35 tahun. Apa kita nih tahu? Tuh mana yang bikin senang? Mana yang orang ganuk sekali? Kong orang nih mau sekali. Kong orang habis itu nyandak kedua kali tamu datang. Memangnya udah siapa ada suruh engkau datang? Begitu saudara. Aduh, ini pendeta panjaka. Yesus bicara seperti itu. Oh, saya bilang akan kalau saudara so habis, nanti semua tuh di gereja ke susah sekali. Artinya Tuhan bilang kalau pindah aja. Susah leh, berpikir. Elia, nyanda ada orang mau dengar. Tuhan langsung suruh Elia pergi di Kuala sana. Nanti kita kirim burung gagak. Bapak, nyanda ada jemaat biar satu. Burung gagak udah di jemaatnya anda. Burung gagak cuma aja bawa daging. Roti dan daging, bayangkan. Tuh, air, minum sendiri dari Kuala. Coba, dari sini ada orang mau dengar Pak Elia. Coba. Lalu Tuhan itu merasa dimuliakan, ditemui oleh Elia. Yang main-main. Oh, Yesus. Waktu di bumi, loh. Waktu dia dimuliakan di atas gunung, Elia yang datang. Siapa tuh Elia? Nyanda ada DP jemaat. Di pinggir Kuala. Kong burung gagak tinggal di dia. Burung gagak cuma datang. Bawa roti, bawa daging, kompi gitu burung gagak. Berarti burung gagak bukan orang, betul-betul burung gagak. Jadi kalau ada orang sini bawa-bawa akang makanan dia, siapa tahu dia cuma burung gagak. Saya tidak harapkan dia jadi jemaat. Karena gitu. Nah, mana apa saudara tetap mau terus jadi burung gagak atau mau suka jadi orang? Mana tuh. Kalau mau suka jadi murid ya stop jadi burung gagak saja. Burung gagak cuma datang kok pergi. Kalau murid dia belajar. Burung gagak mau suruh belajar bagaimana? Burung gagak kok dia. Mau harapkan apa deh burung gagak tuh? Tuhan dia petugas cuma membawa roti dan daging, titik. Udah, itu tuh burung gagak. Tuh, dengan air Kuala. Dorang nih boleh jadi murid. Ini mana mas saudara? Iya, kita kok burung gagak. Oh kasihan. Jadi angko gagak dong. Tuh, bukan gagak dia, mar gagak. Lihat, jadi sekali lagi apa? Sikap yang benar Petrus tunjukkan kepada Yesus. Apa? Dia benar-benar memposisikan diri sebagai manusia di hadapan. Ini berarti ini guru yang luar biasa. Dorang kan belum tahu kalau ini siapa. Pergilah. Karena aku ini seorang berdosa. Kong Yesus bilang apa? Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Yesus tahu ini ya baking. Ada kan orang cuma pura-pura nih. Padahal di dalam hati. Jangan. Ini Yesus tahu ini. Dia betul-betul ketakutan.
Ada Lia ini mujizat. Dia bukan laju-laju. Semua melek tuh ikan tuh kan. Itu pas pasti baru tangka. Semua pi bajual jo dulu tuh orang. Tuh. Nanti sebentar orang baca cerita nih. Banyak sekali tadi ini ikan. Tuh orang bajual jo dulu. Simon nyanda. Dia urus dulu ini. Aduh bukan main. Ini firman Allah. Luar biasa. Hadirat Allah luar biasa. Oh Tuhan. Terima kasih. Membuat aku menemukan kebenaran ini. Kalau aku sungguh-sungguh menghormati kehadiranmu. Menghormati perhatianmu. Menghormati firman kebenaranmu. Aku seduh. Langsung Yesus bilang, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Saudara perhatikan ayat 11 tadi. Coba 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi bukan sesudah mereka menghela perahu ke darat, lalu mereka kumpulkan ikan lalu menjualnya ke pasar. Ini catatan Alkitab lengkap. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Waktu Yesus sungguh-sungguh hadir dalam hidupmu. Kebenaran yang sejati sungguh-sungguh hadir dalam hidupmu. Harusnya kau tahu bagaimana membuat keputusan penting. Dia terlalu ajaib bagiku. Dia harus sungguh-sungguh menjadi yang terutama. Aku rela membatalkan segala sesuatu untuk mengasihi dia. Untuk mengikuti dia. Untuk mentaati semua yang dia katakan. Langsung Yesus panggil jadi penjala manusia. Kalau saudara masih mau tanya bagaimana tuh penjala manusia? Ya sudah. Belajar dulu 5 bulan. Langsung ikut Pak Tuhan. Maka kau akan belajar sementara kau berjalan mengikuti dia. Itu saudara. Itu kan yang terjadi dengan para murid. Ini meninggalkan segala sesuatu. Yang akan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudara justru nyanda ibadah dari ada segala sesuatu. Siapa yang tidak mau ibadah? Ada segala sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu dan lain hal. Apa? Belum boleh bilang sekarang. Nanti pokoknya kita belum mau datang-datang nih. Oh, darah Yesus. Oh Tuhan kasihan. Tuh. Kalau Tuhan masih mau kasih sadar, biar Tuhan kasih sadar. Maka kalau kita yang Tuhan mau suruh kasih sadar, kau bikin sadar bagaimana orang ini mau sadar? Maka biarkan dia sadar. Tuh. Nanti Tuhan bicara. Kemarin ada yang nanya, ada yang tanya. Pendeta, siapa kata tuh ini begini, siapa tuh ini begitu. Kan so dengar tuh setiap kali diberitahu. Tuh, kami tuh cuma mengajak yang tulus. Yang sungguh-sungguh mau ibadah ya. Jangan menghabiskan waktu kami akhirnya. Tuh, orang ada bukan buju-buju. Tuh. So cukup 1, 2, 7 kali, 10, 20 kali, 50 kali cukup toh. Kalau nyandak mau sadar kan sudah. Nanti Tuhan jemput dengan caranya. Toh.
Kalau orang jemput angkot mau, nanti Tuhan yang jemput. Nanti Tuhan jemput, aku suka tuh kalau Tuhan jemput. Hah, bagaimana tuh Tuhan jemput? Ada saja, pakai ambulans boleh. Tuh, kalau pakai Xenia nih mau, nanti aja pakai ambulans. Hah, betul itu benar. Tuhan kataku. Kan semua ada caranya. Saya bilang Akang, waktu khotbah dari mimbar tidak mampu mengubahmu, nanti Tuhan pakai dokter. Om, so boleh terlalu bagadang malam Om. Om sumusi tidur cepat. Tuh. Kecuali kalau ibadah. Ada dokter gitu. Sini, Om, sini, mau cucu dulu di tangan. Ya Omnya dapat tuh Om urat. No, nanti taruh kawah. Pakai kabel jo. Nah, kali dong tuh orang. Makanan yang tidak cukup, mesti tambah obat. 20 butir dulu baru. Mau minum kita sudah tahu sunya mau tak minum. No, angko kataku ada suruh buka mulu. Telang ini firman Tuhan. Ini bikin sakit hati pendeta mana tuh betul? Hah? Bikin sakit hati atau angkope hati yang sakit? Hah? Angkope jantung yang sakit. Mana tuh betul? No, kalau hati itu sama dengan liver. Mana tuh betul? Hah? Sakit hati karena tertusuk firman Tuhan. Tuh, Ibrani 4 ayat 12. Atau Tuhan bikin sakit itu liver. Liver itu kan hati. Kasihan. Engkau ini mau dengar khotbah dari muka. Mau suka telang obat liver, campur obat jantung, campur obat kaki. Oh Tuhan, sudah tahu minum obat kaki menyerang liver. Minum obat liver menyerang jantung. Baru engkau tahu. Habis itu kaki sudah menyerang otak. Saudara tahu. Firman Tuhan memberitahu dan kau tidak mau dengar. Ini kok memang terlalu sakit tuh hati. Mana tuh betul? Mau suka sama dengan Ananias dan Safira. Tiba-tiba rubuh. Soalnya tidak perlu ambulans. Tuh. Langsung keranda. Kami mempersilakan istri untuk meletakkan karangan bunga. Ya sian Tuhan tolong. Ini mau dengar kataku. Waktu telepon bagaimana? Mau ibadah? Banyak acara. Saudara sakit hati? Sudah tahu ini kalau sakit hati kan mana-mana. Tuh, so kasih tahu saudara kok saya tahu nih model di sini. Saya tahu. Jadi kepada saudara semua sudah beritahu. Ngapain? Baca ulang. Ibrani 4 ayat 12. Coba bilang dulu. Ibrani 4 ayat 12. Coba ulang. Ibrani 4 ayat 12. 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa firman Allah itu hidup. Justru kalau firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat. Dia paling tajam. Iya, so tahu-tahu kasih yang tajam kok pendeta. Jangan kok kasih arahkan kok gak mari. Biar di situ frong-frong. Firman Allah itu lebih tajam
dari pedang bermata dua manapun. Apa tuh pedang bermata dua? Tuh dia kanan deng kiri apa? Kanan deng kiri, kata kiri deng kanan kan. Mana tuh betulin? Dua-dua sisi semua tajam. Itu tuh pedang bermata dua. Lalu dia cara kerja begini, menusuk amat dalam. Bukan dia cuma baking cuma kasih tes nih, tajang toh, tajang. So itu badengar. Justru kalau firman Tuhan itu adalah sungguh-sungguh, khotbah itu sungguh-sungguh adalah firman Tuhan, maka dia akan melakukan fungsinya apa? Menusuk amat dalam. Sampai bayangkan. Memisahkan jiwa dan roh. Bagaimana jatuh pedang begitu. Tuh. Kalau cuma kasih pisah tulang dengan daging ya gampang, pisau di dapur boleh. Maka kalau memisahkan jiwa dan roh, ini baru dipenam pedang roh. Oh, mau bilang ini menghakimi. Yaelah, ini kenapa dia fungsinya. Dia lebih tajam dari pedang manapun. Paling tajam firman Tuhan. Jadi kalau waktu saudara dengar firman Tuhan soalnya tidak pernah menusuk amat dalam. Itu so bukan firman Tuhan. Tuh, itu cuma pendeta tahu-tahu di muka. Saya tiba-tiba tadi lihat ada hamba Tuhan tadi. Dia posting kalimat begini. Tiba-tiba ini dapat ingat. Dia bilang, kalau ada gereja tuh, yang justru menarikmu ya untuk menjadikan saudara menjadikan saudara pelayan dan ya pelayan atau bantu pelayanan di gereja itu supaya saudara jadi jemaat. Itu bukan gereja, itu gereja Babel. Ada yang tak baca, lain ini pendeta ya. Dia bilang jadi kalau dorang cuma mau tarik Pak Angko supaya Angko jadi jemaat, langsung kasih jadwal. Ada saudara, langsung koknya ini doa pembukaan siapa, langsung supaya semua ada DP bagian, supaya orang tak tanang di situ. Itu bukan persekutuan yang benar. Hati-hati saudara. Hati-hati sekali lagi. Paulus saja bilang begitu. Mana itu ayat? Dia bilang yang baru bertobat tidak boleh langsung. Kenapa? Itu akan membunuh mereka. Ini firman Tuhan mengaturnya loh saudara. Kalau yang selama saja. Kalau empat orang di sini dengar-dengaran Pak Tuhan. Kalau Tuhan bilangnya Anda jangan. Itu. Saya berpikir mungkin gara-gara itu kok kita belum mati-mati. Enggak saudara ya. Jangan pikir, soalnya ada saja orang-orang yang berpikir seperti ini pendeta ini dia pikirnya cuma dia tuh boleh. Saudara tahu enggak? Dulu Miriam dan Harun tuh ini kakak-kakaknya Musa. Dengar baik-baik. Miriam dan Harun itu dua orang yang sebenarnya kalau saudara baca mereka ini juga diurapi sebenarnya. Ya. Kalau melihat Miriam dan Harun. Ya. Miriam, kan Harun itu jadi imam waktu itu. Imam besar. Waktu mereka coba-coba mengorek Musa. Kusta langsung dong dua. Waktu mereka mengata-ngatai, orang bilang apa? Memangnya cuma Musa yang boleh. Tong dua le boleh. Berapa lama dong dua kusta? Ini yang terjadi saudara. Alkitab yang tulis loh. Mari orang bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan atur. Yang berani pandang enteng. Oh,
lagi kepada saudara. Kita tidak, yang tidak bagus itu saudara waktu bicara seperti ini. Toh, sekali lagi ini anak-anak ini lulus sekolah Alkitab. Pengen saya ketemu guru mereka, yang guru mereka langsung waktu salami saya. Tiara ada, Bu. Oh iya ada. Aduh, dia sudah saatnya dipakai, Bu. Wah, dia bisa. Terang hati, memangnya cuma anak tuh tahu. Tapi anak ini tak tahu. Bukan cuma kita tahu dia bisa. Kita suka dia bisa. Tuh lain belum sekolah Alkitab sudah dipakai di gereja kok. Kok masa nih anak-anak sekolah Alkitab yang tidak bisa dipakai? Ya ini saudara. Makanya bagus juga ini yang di luar sana supaya tahu. Tuh, jangan sampai belum pikir ini pendeta cuma karang-karang. Ini udah bilang langsung di depan saudara. Tuh, supaya saudara tahu ini udah baca cerita ini sungguh-sungguh ini. Ya di atas ya. Tuh, ini bukan ngarang. Ini lagi. Masa tamu lihat? Tu lain bogo-bogo. So boleh bapimpin. So boleh KKR. Kok ni anak-anak ini kok kita ingat apa kasih. Loh. Tapi karena saya tahu ini pekerjaan bukan saya punya. Kita mau suka yang mana? Ya kan saudara. Saya benar-benar habis pikir. Bagi saya ini gereja. Gereja itu mana? Gereja itu kepala gerejanya itu Yesus. Mengapa tidak tanya kepadanya? Jangan main-main. Maka saya sendiri berpikir begini. Kalau saudara memang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, ini tidak mungkin dia tidak mau pakai. Mengapa belum dipakai? Berarti kau sedang tidak berkenan. Harusnya dengar dengan telinga rohani. Itu saudara. Saya ini mau juga jadi normal seperti pandangan orang yang lain. Paling tidak dan bukan orang di luar gereja. Toh, paling tidak dan orang-orang gereja. Ini pendeta ini kayak dia aneh. Kan ini mau kita dianggap aneh oleh gereja-gereja yang lain. Ini apa boleh buat? Toh? Itu sudah. Tidak bisa diterima pasti. Oleh orang yang tidak mau menerima kebenaran yang sejati yang Yesus punya. Tidak bisa diterima pasti. Itu saudara, sungguh-sungguh menjadikan dia itu segala-galanya. Biarkan dia bekerja sesuai dengan caranya. Oh. Saya melihat adik kan tukang bikin video dengan semuanya toh. Video khotbah yang dia edit yang semuanya toh. Saya protes. Dek, jangan di situ. Begini, harusnya begini. Oke, bilang mama. Kalau begitu mama mesti lihat. Iyo, sini. Mama mesti lihat cara kerjanya seperti apa. Nanti mama yang arahkan di mana tuh anda mesti potong. Toh, jangan sembarangan potong. Oke mama, dia bawa itu semua laptop bawa di kamar. Kong kita lihat. Emang saudara kan saya lihat. Ini anak kan dia maksudnya sampai nyandak jati tidur cuma gara-gara bikin video ini video itu semuanya. Toh? Waktu kita lihat saudara tadi malam orang babekin berapa jam dek? 3 jam. Bisa 4 jam. Ya. Baking sampai mulai dari sedudu sampai akhirnya kita baru saudara dari mulai pusing. Tuh, terakhir Tuhan ya. Baru bukan tutup mata, baru cuma kasih teriak itu belakang dan supaya saudara ini matanya tidak terlalu bagaimana. Tuh. Jadi sambil buka mata, sambil kita arahkan, oh iya ini dipotong di sini dipotong, di sini. Saya cuma perintah saudara. Yang baking dia. Sempat saya bilang,
Dek, so ajar dulu Pak Mama, nanti Mama juga yang edit. Oh iya, semoga Mama dapat edit. Coba Mama lihat, baru mau lihat kita so pusing. Oh Tuhan, baru mau ini ya, aku di sebelah sini kok begini. Oh Tuhan tolong, nanti joleng kali dek. Oh sudah Jo, Mama mau berpikir mau khotbah saja, so pusing, mau berpikir lah itu mau bikin video itu, nanti mau dibikin sendiri. Tuh, yang jelas Mama so arahkan, di sini tuh potong, di sini ini tuh potong, di sini tuh potong. Tuh. Video berapa menit itu tadi malam, orang roba jadi 10 menit sekian ya. Dari berapa menit? 1,5 jam. Terus ya. Bayangkan untuk buat video cuma 10 menit sekian, hampir 11 menit. 10 menit 40-an detik kalau tidak salah. Ya. 3 jam. Itu belum kelar upload. Belum, baru jadi. Oh Tuhan, kalau Mama kok tempat baking, ya, kong apa yang akan terjadi? Tuh, sudah itu ngoni jope bagian. No, Mama pe urusan lain. Saya jadi berpikir, oh Tuhan, mungkin dorang disiapkan Tuhan untuk waktu-waktu ini, itu jo dulu tuh dorang baking. Ya. Itulah yang nanti Mama. Saudara, mari taruh kok di dalam hati. Dia pemilik hidup ini, dia paling tahu dia mau baking apa yang paling tepat. Tolong orang dengar-dengaran dan saudara akan melihat sungguh dia lebih dari yang aku bisa pikirkan. Dia lebih dari apa yang aku bisa nyatakan, apa yang aku bisa ceritakan. Yesus itu lebih dari segalanya. Oh Tuhan, karena Engkau lebih dari segalanya, aku membaktikan seluruh hidupku bagimu. Tadi siang saya mendengarkan kembali lagu, saudara pasti semua sudah tahu tuh, apa? Aku berserah. Nah, waktu saudara dengar lagu aslinya, sayangnya saudara, lagu itu sayangnya tidak diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang asli. Lagu aslinya, teks aslinya. Ya pasti seperti yang saya bilang ke saudara, untuk menerjemahkan lagu itu tidak mudah. Karena kan mesti diserasikan, disejajarkan dengan, disesuaikan. Oh Tuhan, disesuaikan dengan disesuaikan dengan ketukannya. No. Jadi akhirnya ya sudahlah, itu kan bahasa Indonesia. Aduh, jadi beda. Waktu saya lihat bahasa Inggrisnya, kan itu aslinya kan itu lagunya bahasa Inggris. I surrender all. No? I surrender all. Aku berserah semuanya. Sebenarnya sepenuhnya. No, itu. Ya. Nah, ada kalimat yang saya suka sebenarnya tadi. Kayaknya ayat 2 itu. Ya. Saya lupa tadi apa. Ya. Aku ada masalahnya kalimat yang terakhir yang saya ingat, dia bilang, take me Jesus, take me now. Yang kan saudara ya, itu lagu saudara kan cuma tahu, aku berserah ya. Jadi rupanya ada kalimat di situ yang sebenarnya apa? Bawalah aku, ambillah aku Yesus, ambillah aku sekarang. Bawalah aku ya, bawalah aku sekarang. Oh Tuhan. Itu lagu tadi tahu berapa kali kita ulang saudara. Ulang. Kita ulang. Oh Tuhan. Sampai hadirat Tuhan bekerja. Saya bilang, oh Tuhan. Terima kasih. Take me Jesus. Take me now. Bukan take me tomorrow. Take me now. Ambil jo Tuhan. Ambil jo sekarang. Aku berserah penuh. Aku
milikmu. Apa dia kalimat A? Hafal enggak? Bapak coba ulang. Worldly treasure, all forsaken. Nah, lihat ya. Jadi semua harta dunia, ya, itu semuanya ditinggalkan, all forsaken. Jadi harta dunia itu ikang-ikang tadi itu tidak guna. Aku bersedia tinggalkan. Maka ambillah aku Tuhan. Ambillah aku sekarang. Tuh. Orang sedangkan mau serahkan Tuhan saja dia takut. Dia tahu kalau serahkan itu pasti mati. Dari dulu kita menyanyi ambil jawab kita Tuhan. Ini belum mati sampai sekarang. Kong saudara itu yang mau menyerahkan diri pada Tuhan. So itu kenapa? Engkau tetap dikalahkan oleh dagingmu. Tetap dikalahkan oleh duniawi. Yang duniawi. Kau tidak pernah tahu ya bahwa hidup ini Tuhan punya. Tuh 1 Korintus 6 ayat ini itu tadi ya. Jangan ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Udah dia kata orang kaya jadi dia langsung kasih kedudukan. Bahkan suruh dia jadi pembicara. Ini bagaimana engkau ini? Saya sedang melihat ini gereja Babel masa kini. Ini luar biasa. Ini orang ini tahu dari mana? Tuh. Bersaksi silakan. Bercerita tentang. Mari jangan aneh yang mengajar. Kan. Kalau nyanda dia nyanda mau jadi jemaat. Loh ini apa sih? So bilang akan kalau saya taruh di dalam hati. Jemaat itu tanaman Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau tanam di sini biar dia tanam di sini. Maka kalau nyanda bukan kita tuh mau tanam. Biar nanti Tuhan yang tanam. Dengan caranya. Kalau dia bukan tanaman Tuhan ya enggak usah berharap banyak. Tuh, nyanda lama dia tak cabu. Dan sekali lagi kalau dia tak cabu, percayalah saudara, kalau dia itu duri Tuhan cabu. Saya justru, oh Tuhan, jangan sampai ini duri. Orang udah tanang-tanang padahal aku tak duri. Nah kalau sampai Tuhan cabu, nyanda usah engkau berusaha untuk tanang ulang. Kong siapa yang itu orang? Siapa? Yang jelas Tuhan mau hadir. Yang kan orang tadi ya. Baru menyanyi 1 kali tadi tuh. Saudara yang sudah datang dari awal. Baru 1 kali tadi hadirat Tuhan langsung turun. Maunya yang mana? Ibadah bagaimana menurut saudara? Yang bagusnya. Tuh, nanti 1 juta orang hadir. Yang jelas Tuhan mau hadir. Dia menyatakan kehadirannya. Itu bernama ibadah. Kalau ibadah cuma yang penting orang banyak hadir. Ya, saya bilang sana gereja setan, konser lebih banyak kehadiran daripada gereja. Kong siapa engkau enggak usah masuk gereja, pijo di sana banyak orang. Harus di hati. Kebenaran itu segalanya, saudara. Kebenaran itu segalanya. Bagaimana kalau belum kelar itu ibadah, orang so mati. Coba toh. Nah ternyata kalau yang kau dengar ternyata bukan firman Tuhan. Tuh, cuma sekadar kalimat-kalimat. Oh ini kok motivasi. Tuh. Biarkan dia menjadi segala-galanya. Tuh. Jangan coba-coba atur dengan kekuatan sendiri. Saudara doakan saya ya. Sehingga ini pelayanan betul-betul jadi seperti yang Tuhan mau.